Iya, iya, adzan juga adalah satu ibadah yang dilakukan sebelum, ya, atau ketika masuk sholat sebagai penanda sholat sudah masuk. Itu saja adzan. Ya, ada memang adzan di telinga bayi sebelah kanan, tapi ini hadisnya juga diperselisihkan antara sahih atau apa, dhaif. Ya, adapun adzan sebelum menguburkan maka ini bid'ah. Ya, sesat, tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ya, kalau ada yang mengomentari atau mengatakan oh, gampang bener membid'ahkan, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah, iya kan? Ya memang begitu soalnya. Sesuatu yang tidak ada dalilnya terus dilakukan, ya, terus menerus pula dan dianggap ibadah, ini definisi dari apa? Bid'ah. Apa definisi? Arti bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah amrun muhdas, sesuatu yang baru dalam perkara agama yang diada-adakan oleh pelakunya, ya, tanpa ada contoh dan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Inilah definisi apa? Bid'ah. Makanya tadi ya Al-Fatihah bid'ah. Karena nggak dilakukan oleh siapa? Nabi dan Rasul. Adzan mau nguburin mayit juga apa? Bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sok apalagi saya sebutkan bid'ah semua, ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW kemudian dianggap ibadah, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau juga mendefinisikan bid'ah dengan sangat bagus, yaitu setiap satu amalan yang dilakukan oleh pelakunya dengan niatan ibadah tanpa ada dalil yang syar'i dari Al-Quran, Sunnah ataupun para sahabat, maka inilah definisi apa? Bid'ah. Dan dia berniat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada contohnya dari Nabi. Makanya pelaku bid'ah itu, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, susah taubatnya ketimbang pelaku maksiat. Pelaku maksiat seperti orang yang mabuk, berzina, ya, ketika dia melakukan semuanya itu, dia sadar dia sedang berbuat salah, dia sedang bermaksiat. Tapi pelaku bid'ah, kenapa susah taubatnya? Karena pada saat dia melakukan bid'ah, dia tuh yakinnya sedang apa? Ibadah. Dia yakinnya sedang berbuat baik. Makanya ketika pelaku bid'ah disentil ini bid'ah, sewotnya luar biasa, marahnya luar biasa. Apalagi yang menegurnya itu lebih muda dari dia. Kamu anak kemarin sore, ya, baru bisa baca kitab misalkan. Begitu, saya pernah dikomentari macam-macam soalnya, ya. Bahkan pernah dikomentari juga waktu kecil kamu yang nyunatin saya. Ya, apa hubungannya juga ya nyunat sama beda seperti ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia tidak terima, bagaimana saya berbuat ibadah baik menurut dia, ya, tapi lalu dikatakan bid'ah, dolalah. Atau minimal dia nanti bilang apa? Kan kulu ada bid'ah itu yang bid'ah apa namanya? Hasanah, ya, bid'ah hasan. Ini lagi lebih aneh lagi. Kata nabinya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dia bilang malah ada bid'ah apa? Hasanah. Ini kan aduh, ya, ini orang-orang kayak gini nih enggak tahu ya gelombang otaknya itu bagaimana itu, ya. Kata sahabatnya Ibnu Umar mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu ya sesat, kata Nabi, kata sahabat Abdullah bin Umar. Wa in ra'aha an-nasu hasanah, walaupun orang-orang menganggapnya baik, tetap saja sesat. Karena itu menurut orang-orangnya, bukan menurut syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya standar baik atau tidak itu bukan hawa nafsu, bukan saya enak perut, saya enak udel kita sendiri, ini baik, bukan. Apa kata Rasul dilakukan? Tidak. Kalau beliau contohkan, beliau sabdakan, beliau lakukan, itulah baik namanya. Tapi kalau tidak, walaupun itu tadi ya, kirim Al-Fatihah, adzan sebelum memasukkan mayit ke kuburan, apalagi sok sebutkan. Apa? Pindahan rumah ngapain lagi?
Adzan. Oh iya. Itu semua bid'ah saya katakan. Dan bukan saya mengatakan, sebelum saya juga banyak para ulama. Karena kaidahnya tadi ya, setiap sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya dengan niatan ibadah padahal tidak ada contohnya dalam syariat, inilah definisi apa? Bid'ah. Iya. Makanya bid'ah itu posisinya, kata Ibnu Qayyim, posisi dosanya itu setelah syirik. Syirik baru bid'ah, baru kabair, dosa-dosa besar. Ya kan? Kenapa? Karena bid'ah ini disukai oleh iblis. Karena pelakunya menyangkanya itu sedang apa tadi? Ibadah. Jadi dia nggak sadar kalau dia sedang berbuat salah. Makanya tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, pelaku bid'ah itu la yutabu minha, susah taubatnya, susah. Kalaupun ada yang taubat ada, tapi sedikit. Rata-rata bersikeras, kekeh, ya, dengan pendiriannya. Ya, apalagi dia sudah misalkan ditokohkan di masyarakatnya. Masa tiba-tiba saya ngikutin ajaran Wahabi begini, ya nggak bisa. Ya, berarti beragamanya karena apa? Karena orang, dia takut dibilang ini, dibilang itu. Dan anehnya orang itu kalau sudah melihat ini ada dai beda sendiri nih, bilang tahlilan bid'ah, ini bid'ah, Wahabi, udah langsung gitu aja udah. Kalau kita balik tanya, Wahabi itu apa sih? Ya pokoknya Wahabi udah. Ya apa Wahabi itu siapa, atau apakah dia semacam kue atau apa? Ya pokoknya mau Wahabi, sesat lah pokoknya. Inilah senjata mereka yang jahil, yang tidak faham, ya langsung saja mengecap orang tanpa tahu apa itu yang dia ucapkan. Ya, nggak mau tahu. Ya. Dan alhamdulillah justru dakwah sunnah ini terbuka dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, dengan masalah-masalah kajian para ustadz yang dibubarkan kajiannya, yang dituduh ini Wahabi itu, ya segala macam. Justru kalau orang itu punya daya talar dan punya sikap kritis yang baik, dia akan penasaran, ini sebetulnya ustadz ini dakwahnya gimana sih? Dia lihat, dia tonton di YouTube. Apanya yang Wahabi? Mana dia pernah tidak ngajarin satu kata Wahabiyah? Ya. Seperti ada orang benci sekali kepada Ustadz Syafiq Reza Basalamah, ya. Betul tidak? Mungkin melihat sepintas, jenggotnya segimana, kotak begini, ya. Masya Allah. Kalau antum tahu orangnya, masya Allah, lembut sekali orang itu. Ya, beliau kawan anak, kakak kelas anak waktu di Madinah. Orangnya lembut sekali, bicara aja senyum terus, masya Allah. Dan kalau ngisi apakah tentang masalah yang serem-serem gitu ya, tentang masalah jihad? Enggak, ngisinya masalah apa beliau itu kalau ngisi kajian tablik akbar itu masalah apa? Hah? Rumah tangga, ya, masalah wahai istri, ya taatlah pada suami, gitu-gitu aja sudah. Bahkan ada judul kajian juga yang cukup menggelitik, sakitnya tuh di sana. Begitu kan? Nah itu. Ini kan subhanallah. Orang karena nggak tahu aja, nggak tahu. Setelah dia melihat, masya Allah. Contoh lagi seperti misalkan Ustadz Firanda bahkan teman sekamar saya waktu saya di Madinah. Orang tahunya kan kalau ngisi beliau ngebut ngomongnya, wah ngebut gitu kan. Padahal orangnya apa? Lembut orangnya, baik, masya Allah. Nah, ini orang karena nggak tahu, karena tahunya dari sepihak, doktrin dia dapatkan. Ini Ustadz ini Wahabi semua udah. Langsung di link juga, langsung ditulis. Pokoknya Ustadz yang suka ngisi di situs-situs ini nih, Muslim.or.id misalkan, atau yufid.com, ini Wahabi. Sampai ditulis. Sampai ada Ustadz Musa Laode yang hafid cilik itu Wahabi juga. Padahal baru 7 tahun, ya. Subhanallah. Saking apa ya coba? Bencinya mereka. Karena yang ditanam adalah kebencian terhadap dakwah sunnah ini. Ya, ibu yang bertanya tadi ya, adzan itu jadi ke masalah yang lain-lain. Saya jelaskan soalnya biar makin jelas ya. Jadi adzan dikumandangkan hanya kapan?
ketika masuk waktu sholat, itulah yang syar'i. Itu ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, mau masukin mayat ke kuburannya atau pindahan rumah, saya malah baru tahu pindahan rumah ada adzannya juga. Waduh, Masya Allah. Hah? Tiap kamar diadzanin. Waduh. Kalau rumahnya kos-kosan ada 20 kamar gimana tuh? 20 kali adzan. Coba, bid'ah itu merepotkan juga, repot ya. Antum harus tahu banyak bacaan ini, bacaan itu, iya kan? Antum tahu tidak kalau habis sholat, kalau di masjid-masjid umum itu kan bacaannya anak sendiri nggak hafal. Habis sholat tuh bacaannya panjang, lebih panjang dari apanya? Sholatnya. Ya, bisaan tuh ya ngapalin tuh, ya, subhanallah, hafal. Sholat yang harusnya tumaninah, khusyuk, ya bacaannya itu pelan-pelan, ini malah apa? Malah ngebut, ya malah ngebut. Bahkan rekor di dunia ini sholat tarawih 23 rakaat itu cuma 7 menit, hanya ada di Jawa Timur, di Indonesia. Subhanallah, rekor yang memalukan. Bayangkan ya, 23 rakaat 7 menit, coba. Berarti antum hitung aja. Hitung aja lah sendiri, saya sendiri bingung ya. Orang kalau kita di SDQ saja normal 11 rakaat itu saya hitung 40 menitan. 11 rakaat ya, 40 menitan lah. Kalau bacaan imamnya agak pendek-pendek setengah jam, itu berapa rakaat? 11 itu. Lah ini itu kira-kira diterima tidak ya sholatnya seperti itu? Sementara di antara rukun sholat harus apa? Tumakninah. Ya. Nah itu ya ikhwan, ya, ibu ya yang bertanya. Jadi kalau kita dikatakan ini kajian ini mah bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah, ya memang begitu. Ya, masa kita tidak mau katakan bid'ah padahal itu adalah apa? Bid'ah, ya, seperti itu. Mungkin barangkali kalau kode etik di radio ya, kalau ada namanya kode etik dalam penyiaran, itu hindari kata-kata bid'ah, tapi ganti dengan apa? Menyelisihi sunnah. Tapi ini nggak selalu tepat, susah. Karena menyelisihi sunnah juga ya ini masih ambigu ya, masih banyak multitafsir. Oh berarti boleh, cuman menyelisihi apa? Sunnah. Nanti begitu nantinya. Tapi kalau udah keluar kata apa? Bid'ah, udah mantap sudah. Mau bagaimana? Wa kullu bid'atin dhalalah, jangan bilang oh ya bid'ah hasanah. Enggak bisa, enggak ada. Bid'ah hasanah hanya ada dalam etimologi bahasa, diambil dari perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, ketika beliau melihat ya ada sahabat yang mengumpulkan salat tarawih kembali di masa beliau, dan kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Itu maksudnya secara apa? Bahasa, bukan secara syar'i. Karena tarawih sudah ada di zaman Nabi SAW, hanya saja Nabi tidak mau berjamaah selama 3 malam saja, kemudian Nabi sholat sendiri di rumah. Berarti sholat tarawihnya sudah apa? Ada. Kenapa Nabi terus nggak mau sholat jamaah lagi di malam yang keempat? Apa? Khawatir dia apa kan? Diwajibkan. Lihat tuh penyayangan Nabi kepada umat Islam ya. Berarti bukan bid'ah secara syar'i, tapi secara apa? Secara bahasa. Paham ya ibu ya? Jadi adzan bagaimana ibu hukumnya? Sebelum masuk kuburan nggak boleh ibu ya.